Di kaki Gunung Cikuray terdapat salah satu desa yang bernama Situ Gede yang memiliki arti dekat dengan danau. Di desa itulah tinggal seorang nenek yang bijaksana bernama Nek Atis bersama cucunya yang bernama Raka. Setiap harinya Nek Atis membuat dodol yang sudah terkenal di desa tersebut. Dodol itu bertekstur kenyal, beraroma harum, dan manisnya yang pas di lidah. Rahasia kelezatan dodol itu terletak pada kuali tua yang berwarna hitam diwariskan secara turun-temurun. Konon katanya, kuali itu memiliki keajaiban. Di setiap dodol yang dimasak dengan hati yang tulus akan menghasilkan rasa yang penuh cinta. Halo adik-adik, Perkenalkan, saya Siti Zulfa Nurul Ikomah. dan saya Neng Resti Putri Sopian Kali ini kita punya cerita yang berjudul Rahasia Manis dari Kuali Legendaris. Suatu malam saat Nyatis tertidur, Raka diam-diam masuk ke dalam dapur. Ia mencoba memasak dodol sendiri tanpa takaran yang jelas dan tanpa niat baik. Apa benar kuali ajaib ini ada? Atau hanya cerita nenek saja? Aku akan mencobanya saja deh. Lalu ia mulai mencampurkan bahan seadanya, gula pasir, sisa ketan, bahkan sebatang coklat. Lalu ia mulai mengaduk dengan tergesa-gesa. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Dan Dodolnya gosong. Bagaimana ini? Seluruh ruangannya gelap, dipenuhi dengan asap dari dodol ini. mendengar kegaduhan dari dapur Nek Atis pun terbangun dan bergegas pergi ke dapur. Ada apa ini, Cuk? Ini, Nek. Tadi aku... Nek Atis yang melihat hanya tersenyum dan tidak marah. Beliau dengan lembut berkata, Kuali ini memang istimewa. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tulus. sejak saat itu Raka mulai bersungguh-sungguh membantu Nek Atis membuat dodol. Nek, sini aku bantu agar cepat selesai. Baik, Cuk. Setelah dodol Nek Atis semakin terkenal di desa dan banyak dibicarakan oleh orang-orang, suatu hari seorang pengusaha kaya dari kota datang berkunjung. Aku ingin membeli kuali itu. Apakah kamu mau menjualnya? Aku akan menjualnya seharga 50 juta. Katanya sambil membuka dan menunjukkan dompet yang tebal. Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan, apalagi bagi Raka yang masih kecil. Ia membayangkan bisa membeli sepeda, pakaian baru, dan juga membelikan tempat tinggal yang layak untuk Nek Atis. Suatu malam, Raka duduk merenung di depan kuali yang tadi ditawarkan oleh pengusaha kaya. Aku mau uang itu untuk mendapatkan sepeda, seragam baru, dan macam-macam yang baru. Tapi memangnya nenek akan mengizinkan kuali ini untuk dijual? Namun dalam diam, Raka teringat ucapan Nek Atis yang pernah berkata, Kuali ini bukan hanya alat, Raka, tapi kuali ini menyimpan warisan keluarga. kata-kata itu terngiang di telinga Raka. Ia sadari jika kuali ini dijual, maka bukan hanya kehilangan benda tua, tapi juga kehilangan sejarah dan warisan keluarga.
Akhirnya Raka menolak tawaran itu dengan tegas. Ia berkata pada pengusaha itu, Maaf paman, kuali ini tidak jadi dijual karena ini adalah warisan keluarga yang tak ternilai harganya. beberapa minggu kemudian diadakannya kegiatan budaya nyanet di kampung Situ Gede. Acara ini adalah tradisi masyarakat Sunda untuk berkumpul dan Nek Atis diminta untuk menyajikan dodol legendarisnya yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati. Ketika giliran mencicipi tiba, bupati dan wakil bupati Garut menyendok sepotong dodol dan mencobanya dengan perlahan. Wajah keduanya langsung berubah kaku. Wah, luar biasa, enak pisan dodolna Pak Sakur. Ini bisa jadi ikon kuliner Garut Pak Sakur. Leres pisan Bu Putri. Sejak kegiatan nyanet itu, dodol Nek Atis pun menjadi semakin terkenal. Pemerintah membantu produksinya dan Raka pun ikut terlibat dalam proses pengemasan dan promosi. Sekarang, di berbagai toko oleh-oleh Garut terpampang dengan nama Dodol Nek Atis, cita rasa dari hati, warisan nyanet Garut. Raka pun tumbuh menjadi seseorang yang melestarikan warisan keluarganya. Ia tahu bahwa yang terpenting bukanlah uang, tetapi menjaga nilai dan juga cita jati diri yang diwariskan dari neneknya, dari kuali dodol yang telah mereka buat. Dodol Nek Atis, cita rasa dari hati, warisan nyanet Garut. Nah, adik-adik, itu dia cerita tentang Rahasia manis dari kuali legendaris karya kelompok 1. dari kelas 6C PGSD. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.